Pak Jokowi tukang kayu bisa jadi presiden, ya sudah, apa lapan ribut weh. Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok gak biyen. Wong wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan membahas dosen dan alumni UGM yang memberikan klarifikasi soal tanda tangan dan materai yang ada di ijazahnya Pak D. Jokowi. Ini bisa menyimpulkan bahwa Roy Panci bakalan masuk BUI, guys. Karena apa? Di sini, di video ini menyebutkan bahwa jika ingin menentukan ijazah Pak D. Jokowi itu asli atau palsu, cuman menentukan dua perkara ini. Apa saja? Kita simak bersama-sama nanti bosku. Karena apa? Ada juga lawyer yang bilang ataupun memastikan bahwa Roy Panci dan kawan-kawan bisa dipastikan ya guys ya, bakalan masuk penjara atau ditahan. Itu di part 1 saya mau menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teguh Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teguh Yakob. Teguh Yakob ya guys ya. Kita ingat-ingat guys, Teguh Yakob guys. Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teguh Yakob yang tentang di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada materai, materai dan ya. Di ijazah Pak Jokowi ada materai. Nah, saya mau katakan di sini, ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya materai. Kayaknya selama masa Pak Teguh Yakob semuanya masih pakai materai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi ya. Itu. Nih guys, kita simak bersama-sama ya guys ya. Prof. Dr. T. Yakob guys, Teguh Yakob. Itu indikasi yang pertama. Berarti betul. Lanjut yang kedua ya guys ya. Di situ ada materai yang berwarna kuning, kuning lah, hijau kok, kuning. Hijau guys, hijau itu. Berarti bisa dipastikan pula ini asli. Tuh jangan kadrun ya guys. Ini kalian bisa cek sendiri, cari di Google banyak kok di sini ya, karena sudah disebarluaskan juga ini gara-gara si Panci itu sih guys. Ini guys tuh, bener gak guys tuh, lihat. Dan kita lanjut tentang ada lawyer yang meyakini, ini yakin guys, bahwa Roy Panci bakalan masuk penjara guys. Jadi tambah senang kita ya guys. Saya mau minta tanggapan dari abang-abangku nih, abang-abang lawyer nih, kaitan tentang Roy Suryo CS. Nasibnya ke depan setelah dilaporkan oleh Pak Jokowi, kira-kira gimana nih bang? Wah, ngeri. Menurut kacamata hukum. Bicara lagi nanti. Di penjara apa enggak nih? Ditangkap enggak nih? Kira-kira menurut abang? Pasti. Saya pastikan Roy Suryo CS ditahan. Aduh guys, saya pastikan guys. Berekan orang guys. Tapi saya janji guys ya, kalau misal Roy Panci itu di penjara ya guys ya, saya bakalan potong itu ayam-ayam dan dibagikan ya guys ya. Bagian siapa? Ya, yang pastinya ke tetangga-tetangga guys. Ya, saya pastikan itu. Secara tegas malam ini saya katakan
Roy Suryo CS ditahan. Karena apa? Karena ini tidak bisa dimaafkan menurut saya. Pak Joko Widodo itu mantan presiden, menjabat selama 2 periode. Bagaimanapun juga pengikutnya sampai hari ini tuh puluhan juta orang, ya, yang suka dan yang betul-betul merasa puas akan kinerja Pak Joko Widodo. Tapi terlepas dari itu semua, kendati hari ini Pak Jokowi kembali sebagai masyarakat, saya melihat betul dari raut wajah beliau merasa dihinakan, beliau merasa direndahkan serendah-rendahnya, dan itu diungkapkan oleh Pak Jokowi. Jadi saya mau katakan bahwa ada satu adigium hukum yang menjelaskan, bunyinya begini, indeks animi sermo. Jadi cara orang bicara itu menunjukkan kualitas pikirannya. Jadi Roy Suryo CS ini memang kelihatan kualitas pikirnya sampai di situ. Dijelaskan lagi, ditegaskan lagi, ya, ignorantia juris non ex causa. Jadi ketidaktahuan akan hukum itu tidak bisa dimaafkan. Orang yang tidak tahu aja tidak bisa dimaafkan, apalagi mereka ini yang mengaku ahli matematika, pakar telematika lah, ahli forensik lah. Jadi mereka ini sebenarnya orang yang mengerti tentang hukum, karena tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa hukum itu lex dura ita scripta. Kendati dia keras, tapi hukum harus ditegakkan. Lex dura tamen scripta. Kendati dia kejam, hukum harus dilaksanakan. Kenapa? Agar ada satu betul-betul efek jerah ke depannya. Jadi maksud saya, kamu jangan jadi orang yang asbun, yang hanya asal bunyi gitu loh. Ya, kamu merasa kamu ahli, lalu kamu seenak udolmu bicara, ya, menilai data atau dokumen orang lain. Jadi kalau ditanya apakah Roy Suryo CS ditahan, pasti ditahan. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena saya melihat Pak Jokowi betul-betul merasa dihinakan. Jadi come on, ya, saya mau katakan, ayolah duduk sama kita. Saya siap berdebat dengan Roy Suryo CS ini, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak sekali cuap-cuap kalau tidak ada isinya. Negara ini negara hukum. Hukum kita jadikan panglima tertinggi di negara ini. Jangan mau injak-injak hukum, ya. Saya kira itu kalau ditanya soal itu, ya. Wih, berkelas ya. Ya, memang harus ditahan. Bagaimana menurut Anto? Jadi kalau tentang ditahan atau tidak, kita sebetulnya memang rekan ini langsung mendahului penyidik ya. Hanya apa yang dikatakan sama Pak Roy juga, sama-sama Roy ini, saya sependapat dan memang pasti ditahan. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka cukup dengan 2 alat bukti yang Permulaan yang patut, ya. permulaan yang cukup, atau 2 bukti alat permulaan yang cukup. Nah, kalau Mas Roy Suryo dari pasal yang dilaporkan, indikasinya sudah ada, barang buktinya sudah banyak, kemudian tinggal penyidik mengolah bahan-bahan itu untuk menetapkan tersangka-tersangka yang lainnya, artinya orang-orang yang kerap mendistribusikan pesan yang tidak benar, pesan yang tidak betul, ya kan, untuk menimbulkan rasa cemas dan kebencian di antara masyarakat gitu kan. Hegemoni, ya. Ya, nah ini yang berbahaya sebetulnya. Karena gini, di tengah hari ini kan Indonesia fokus di kepemerintahan Pak Prabowo hari ini adalah menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Maka sudah tidak layak dan sudah tidak patut lagi ada diskursus tentang urusan privat seseorang, yaitu urusan ijazah. Nah, saya rasa dari pembahasan kemarin ijazah itu saya rasa sudah sangat clear sekali sudah. UGM sudah memverifikasi, memvalidasi, dan sudah tidak ada itu. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah satu. Ini orang-orang nih, Pak Roy, brother, yang ngakunya ahli-ahli ini kan kita biasanya kalau bicara tentang ahli hari ini, ya, itu kan ahli itu dia berkomentar sesuai dengan keahliannya dan itu kita minta kan. Betul. Dan biasanya kalau dia menyatakan dirinya ahli, dia harus dapat surat tugas dari kampus tuh. Oh iya dong. Dan ketika dia menyatakan keahliannya harus disumpah dulu tuh kalau di persidangan. Betul.
gitu kan. Artinya Harus apa? dipertanggungjawabkan. Artinya kualifikasi ahli itu ada tempat-tempatnya. Jadi tidak bisa pasar bebas seperti ini. Ya, kemarin juga siapa Rismon Sianipar nantang kemana-mana kan, katanya coba dong tanggapi ahli yang lain. Ya menurut saya nggak akan mungkin ada ahli yang mau menanggapi, mohon maaf. Karena ahli beneran. Kalau ahli beneran nggak main di medsos. Ahli Iya. beneran itu mainnya di pengadilan, di ranah penyelidikan dan penyidikan. Kalau di forum medsos, resmi. ya kalau di medsos, ya jadi influencer aja nih bos. Ya, libel jatuhnya. Nah, Ya. itu. Jadi kalau dalam hal ini, sorry saya tanggapi sedikit. Saya setuju dengan pendapat Rocky Gerung itu. Yang dia katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah ya, bukan tanda seseorang pernah berpikir. Artinya apa? Kalau kamu masih pembahasannya masih seputar soal ijazah, kamu nggak punya kemampuan lain untuk mengkritik Jokowi itu dari sisi kebijakan. Artinya kan kebijakannya Jokowi selama 2 periode. Saya mau tegaskan dulu nih, saya ini bukan pendukung Jokowi. Tapi kalau hal-hal yang kaitan soal ijazah dibahas, soal dokumen ini dibahas, foto itu dibahas, maksudnya kok recehan? Kamu kan dokter, ngobrolnya kok cuma recehan gitu. Ayo dong bahas Ngomongin soal ijazah, ayo dong kita ngobrol yang produktif gitu. asas, Yang sifat-sifatnya Lebih yang filosofis. Ya, yang filosofis, yang esensial. Jangan mau ngomongin soal ijazah. Jadi kualitas doktermu jadi saya ragukan gitu. Bayaran kayaknya ya guys ya, ini si Panci ya guys ya. Jangan-jangan ya guys. Nyogok guys. Jadi buktinya apa guys? Mereka keluar-keluarnya di medsos guys, media sosial. Menganalisanya, buktinya dari medsos. Minta katanya mendatangkan digital forensik, sedangkan yang mereka akan pakai untuk analisa digital forensik itu adalah analog ataupun kertas. Nah gimana ya guys? Jadi itu yang saya mau tegaskan. Tapi masuk akal guys dari omongan mas-mas ini guys ya. Ya walaupun dia sudah menyatakan bahwa dia bukan pendukung Pak D Jokowi, akan tetapi dengan melihat gelar yang dipakai oleh Roy Panci, Rismon dan lain sebagainya itu kan doktor guys. Masa iya seorang dokter itu hanya mengurusi masalah ijazah yang jelas-jelas asli. Loh kenapa saya bilang asli? UGM guys. Yang menerbitkan kan UGM. Universitas UGM, Universitas Gajah Mada. Bilang asli, ya sudah, clear, selesai. Kok gitu aja repot kan guys? Sedangkan mereka juga kuliah di UGM, Roy Panci dan kawan-kawan itu guys. Dapatnya dari mana? Dari UGM pula. Jadi benar guys, apa yang dikatakan oleh mas-mas ini. Bahwa Roy Panci dan kawan-kawan itu bakal ditahan ataupun dipenjara, bakalan masuk hotel Prodeo guys. Cuma kita harus sabar menunggu karena ini masih dalam proses penyelidikan guys. Ada penyidik, walaupun di situ di video ini orang ini menyebut maaf, kami sudah mendahului penyidik, tapi kami sudah pastikan mereka bakalan ditahan. Wah, kabar baik dong. Ini Roy Panci bingung guys, bingung. Jadi sekali lagi ya guys ya, tolong untuk warga sekitar masyarakat Indonesia khususnya itu ya, berpikirlah gimana nanti, janganlah nanti gimana. Kalau Roy Panci itu pikirannya lah nanti gimana. Soalnya apa? Belum melihat langsung ijazah Pak D Jokowi, belum memegang, itu sudah menyatakan palsu. Harusnya yang benar itu dia punya tuh teman yang lulusan tahun itu. Bawa, datangin Pak Jokowi terus disamakan. Kalau cuma melihat dari satu saja nggak bisa guys, harus 2 karena ada perbandingan. Tapi Roy Panci tidak melakukan seperti itu. Ya wajar, banyak orang yang gedeg, termasuk saya, ya kan guys? Mungkin pecinta Pak Jokowi ya semuanya gedeg. Wong ini yang bukan pecinta Pak Jokowi saja
gede guys, apalagi kita ya guys. Jadi untuk Roy Panci ya siap-siap saja Anda penghuni prodeo paling lama. Amin. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara, membawa pesan dari hati yang nyata. YouTuber Nusantara, penjaga nalar, melawan hoaks, jangan biar bangsa bubar. Fitnah datang silih berganti, berkedok fakta yang mematikan nurani. Tapi kami takkan tinggal diam, dengan konten kami lawan yang kelam. Demi tanah air, demi masa depan, YouTuber Nusantara bersatu padu kawan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Subscriber, tapi tanggung jawab jadi pengabdi cyber. Kami cerita yang jujur dan terang, untuk persatuan suara kami berdentang. Tak terhasut provokasi gelap, kami bawa cahaya bukan keluh kesah. Bersama pemimpin rakyat pilihan, kita jaga damai dan persatuan. Demi anak cucu, demi langit biru, kami lawan palsu tak takut maju. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, kami bersumpah tak biarkan perpecahan. NKRI di dada tak bisa dibelah, menuju Indonesia emas yang megah. YouTuber Nusantara, suara rakyat, tegakkan kebenaran lewat semangat. Bersih dari hoaks, jaga persatuan, bangun negeri di dalam kejujuran. Beda pilihan, bukan permusuhan, kita bersaudara satu tujuan. Merdeka dari kebencian, dalam layar kecil kita besarkan harapan. Bersama Jokowi, Prabowo, Gibran, langkah kita satu dalam perjuangan. Blaker Majenang ciptakan lagunya, menuju Indonesia emas selamanya. Bersama Jokowi.